Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita ketemu kembali. Untuk saat ini pembelajaran kita adalah tema 3 subtema 4 PB2. Yang akan kita pelajari di sini anak-anak adalah nanti kalian akan belajar untuk membuat pertanyaan, membuat kalimat tanya, dan juga memberikan jawaban dari kalimat tanya yang telah dibuat. Ya, nah sebelum itu kalian perhatikan bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan. Halo anak-anak, kita akan belajar kata tanya. Perhatikan kata tanya berikut ini. Kata tanya 1. Apa, bagaimana, mengapa, siapa, di mana, dan kapan. Ya. Nah, kata tanya ini ada beberapa, ini contoh saja ya, tentu masih banyak yang lain, yaitu yang pertama apa, itu menanyakan tentang benda. Berikutnya 2, bagaimana, menanyakan tentang cara. Mengapa, itu menanyakan tentang peristiwa atau kejadian, ya, penyebabnya apa. Siapa, berarti menanyakan tentang pelaku, ya. Siapa yang makan sate itu, ya. Siapa yang biasanya mencuri pindang, nah itu tentang pelaku. Di mana, berarti menanyakan tempat. Di mana mencuri pindang, ya. Di mana makan sate. Nah, berikutnya kapan, menanyakan tentang waktu. Kapan mencuri pindang, nah, kapan makan sate. Nah, ini tentang kata tanya, ya. Dari kata tanya ini nanti anak bisa dibuat sebuah kalimat. Nah, tentu disambung misalnya di kata apa. Apa yang kamu makan? Nah, ini berarti pertanyaan, ya. Apa yang kamu makan? Nah, menanyakan tentang benda. Maka bisa dijawab makan sate, ya, makan pindang, makan kue, dan sebagainya. Baik anak-anak, berikutnya kalian perhatikan. Sekarang perhatikan contoh berikut. Contoh kalimat tanya. 1. Kamu menulis apa? Nah, ini kalimat tanya, ya, ada tanda tanya di akhir kalimat. Bagaimana kamu menulis? Nah, ini juga kalimat tanya. Ini ada tanda tanya di akhir kalimat. Ingat, jangan lupa dengan tanda tanya ini, ya. Setiap akhir kalimat diberi tanda tanya. Yang ketiga, mengapa kamu menulis? Nah, ini ada tanda tanya. Keempat, siapa yang kamu tulis? Ini ada tanda tanya. Di mana kamu menulis? Ini juga ada tanda tanya. Kapan kamu menulis? Nah, ini harusnya diberi tanda tanya, ya. Ini contoh yang kurang, ya, yang kurang tepat, ya. Mestinya ini ada tanda tanya, ya. Ini jangan lupa, ya, selalu diberi tanda tanya, ya. Tadi setelah kalian perhatikan bagaimana cara membuat sebuah pertanyaan, sekarang kita baca dulu bacaan berikut. Mari kita baca sama-sama, ya. Kalian ikuti bacaan berikut ini. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan: 1. 500 gram gula pasir. 2. 250 ml air matang. 3. Pewarna makanan. 4. Tusuk sate. Cara membuat: 1. Campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan.
2. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. 3. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. 4. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Ya, anak-anak, ini tadi bacaan yang akan kita gunakan sebagai kalimat pertanyaan dan sekaligus jawaban. Nah, jadi misal contoh ya, ambil satu kalimat misalnya di sini yang nanti akan dibuat sebagai kalimat tanya sekaligus pertanyaan jawabannya ya. Kalimat nomor 1 misalnya, yang pertama, gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Nah, dari sini bisa dibuat sebuah pertanyaan anak-anak ya. Nah, misalnya membuat pertanyaan dengan kata apa ya, maka bisa dibuat pertanyaan dengan pertanyaan apa ya, apa bahan yang digunakan untuk membuat gulali. Nah, bisa begitu atau yang lain ya. Di sini ada apa arti dari gulali? Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Maka bisa dibuat sebuah pertanyaan. Kalau tadi pertanyaan tadi kan begini ya. Pertanyaan tadi ini pertanyaan tadi itu kan tentang bahan. Ya, bahannya apa di sini? Kalian bisa lihat di sini ada bahannya, yaitu dari gula pasir. Jadi permen yang terbuat dari gula pasir. Jadi gulali ini bahannya adalah gula pasir. Maka bisa buat sebuah pertanyaan, menanyakan bahan ya, menanyakan bahan, yaitu apa bahan yang digunakan untuk membuat gulali. Nah, itu kalian pertanyaan, jangan lupa diberi tanda tanya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah gula pasir ya. Contoh yang kedua, dengan kata tanya. Tadi sudah membuat katanya apa ya. Contoh yang kedua sekarang ini, pada kalimat yang kedua misalnya ya. Di sini ada kalimat kedua, rasanya manis dan mudah membuatnya. Ini kalimat yang kedua, rasanya manis dan mudah membuatnya. Dari kalimat ini bisa dibuat sebuah pertanyaan. Misalnya bagaimana ya. Maka pertanyaannya, bagaimana rasa gulali ya. Nah, ini kan rasanya manisnya adalah rasanya gulali ya kan, dan juga ini mudah membuatnya adalah mudah membuat gulali ya. Bagaimana, maka pertanyaannya bisa dibuat dengan kata-kata atau kalimat tanya, bagaimana rasa gulali, begitu ya. Maka jawabannya apa? Rasanya manis. Nah, begitu ya. Baik, sekarang ini anak-anak ada alat dan bahan untuk membuat gulali. 500 gram gula pasir, 200 ml air matang, pewarna makanan, tusuk sate. Maka bisa dibuat sebuah pertanyaan dengan kalimat tanya. Kata tanya apa? Boleh ya, apa juga apa ya. Kita kembali menggunakan kata tanya apa. Apa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gulali ya, ini begini ya. Nah, baik anak, seperti itu contohnya. Kalian bisa membuat sendiri ya dengan kalimat tanya yang lain ya, misalnya mengapa, bagaimana, di mana, dari bacaan yang judulnya asiknya membuat gulali ya. Nanti ini dikerjakan sebagaimana biasa, dikerjakan di latihan ya. Nah, baik, yang berikutnya sekarang kalian perhatikan. Nah, berikutnya ini anak mengamati gambar. Ini ada gambar temanmu sedang menyapu, ini ada gambar keluarga sedang bermain.
ini ada gambar ibu dengan siapa ini, Udin ya, Beni apa Udin itu, sedang mencuci piring. Ini sedang nonton televisi, sedang menjemur pakaian, sedang belajar. Ini ibu sedang memasak, sedangkan ini Siti bermain sendiri. Yang ini membantu ayah mencuci motor. Nah, dari gambar ini nanti dipilih ya, mana gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Ya, nanti kalian pilih, nanti gambar-gambar ini dipilih apakah menunjukkan sikap keluarga apa tidak ya. Nah, atau bisa dipilih gambar mana saja yang menunjukkan keluarga. Ya, ini nanti untuk pembelajaran pada PB2 cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya, menambah ilmu bagi kalian semua, semakin pintar, dan juga tentu menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.